Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, mana nembaknya nggak ada romantis. Zo tergelak mendengar kata bayaran yang diucapkan orang tua Raisya padanya. Saya menerima bayaran saat menyelesaikan misi. Bukan menjaga seseorang seperti baby sister, tawa Zo. Jadi kamu ingin apa? Tanya papa dengan serius. Om dan tante, pergilah selesaikan masalah kalian. Saya akan menjaga Raisya sampai kalian pulang lagi nanti. Ucap Zo setulus hati. Beneran nak? Tanya papa yang bisa melihat ketulusan dari mata Zo. Iya. Jawab Zo sepenuh hati saat diberi kepercayaan. Tapi kamu jangan apa-apain Raisya ya nak? Ucap Mama Raisya dengan wajah penuh kecemasan tiba-tiba. Tante meragukan saya? Tanya Zo sedikit tersinggung dengan ucapan Mama Raisya, yang seolah menyatakan dia adalah pria brengsek yang akan mengambil kesempatan saat dititipkan seorang gadis. Iya, anak tante itu nakal sekali. Nanti kamu gak bisa nahan emosi malah mukul dia karena kelakuannya. Ucap Mama yang membuat Zo yang awalnya salah paham langsung tersenyum. Saya punya kesabaran yang cukup Tan. Ucap Zo meyakinkan kedua orang tua Raisya. Walaupun dia sendiri tidak yakin dengan dirinya bisa bersabar. Pergilah Om, jangan mencemaskan Raisya. Saya jamin dia aman bersama saya. Ucap Zo saat ponsel Papa Raisya terus bergetar sejak tadi. Baik nak, untuk kebutuhan dan biaya Raisya selama beberapa hari ke depan akan diantar oleh pelayan kami. Ucap Papa Raisya sebelum pergi. Om, apa saya terlalu miskin untuk membiayai putrimu untuk beberapa hari ke depan? Ucap Zo mendengar penuturan orang tua Raisya. Bukan begitu nak, kami sudah menitipkan Raisya bersamamu dengan gratis. Masa kebutuhannya kamu juga yang nanggung? Ucap Mama menjelaskan maksud suaminya. Ya, saya ikhlas untuk itu. Jawaban tak terbantahkan Zo. Lalu kembali mengantar kedua orang tua Raisya ke depan pintu rumahnya. Apa kalian tidak ingin bertemu dengannya dulu? Tanya Zo saat orang tua Raisya akan melangkah pergi. Sebenarnya ingin nak, tapi kalau Raisya tahu yang datang kami, maka dia tak akan mau tinggal di sini dan menangis ingin ikut. Sedangkan Om tidak mungkin membawanya dalam kondisi berbahaya seperti ini. Ucap Papa Raisya dengan berat hati. Nanti kami akan menelponnya dan mengatakan beberapa hal agar dia tenang. Ucap Mama dan Papa Raisya yang diangguki Zo. Setelah kepergian orang tua Raisya, Zo ke kamar mandi sejenak sebelum menemui Raisya lagi di kamar rahasia. Kakak. Begitu Zo membuka pintu, Raisya langsung melompat ke pelukannya dengan sangat senang dan ceria. Berbeda dengan tadi saat Zo tinggal sedang menangis. Astaga, kamu ini. Ucap Zo dengan cepat menopang pinggang gadis itu agar tidak jatuh dari pelukannya karena kedua kaki Raisya juga melingkar di pinggangnya. Kakak tahu,
ternyata Mama dan Papa baik-baik saja. Aku tidak bisa menelpon mereka. Karena ponselnya sengaja dimatikan saat meeting berlangsung. Cerita Raisya pada Zoe yang masih diam menatap Raisya yang memeluk lehernya. Dan kakak tahu, Papa bolehin aku nginap di sini loh. Ucap Raisya lagi dengan mata berbinar. Tadi dia bercerita pada papanya karena takut dalam bahaya dia pergi berlindung pada Zoe. Ternyata Papa sayang banget sama aku, ucap Raisya yang terus bercerita pada Zoe dalam posisi seperti itu. 5 menit kemudian, Raisya turun dengan sendirinya dari tubuh Zoe karena merasa malu. Senang membuatnya melupakan kondisi. Maaf, Kak. Ucap Raisya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Merasa malu karena begitu lancang memeluk. Bahkan bergelayut di leher pria itu walaupun itu cuma spontanitas saja tadi. Ingat pesan papa kamu, kalau tinggal bersama saya. Tanya Zoe dengan suara datar. Ingat. Ucap Raisya, apa pesannya? Tanya Zoe lagi. Nggak boleh ngerepotin dan bikin susah kakak. Ucap Raisya yang ingat pesan papanya. Jadi jangan bikin saya emosi. Ucap Zoe yang diangguki Raisya. Saya bilang jangan malah mengangguk kamu. Ucap Zoe mempelototi gadis itu. Ya kan papa aku cuma bilang jangan bikin repot dan susah aja, bukan emosi. Jawab Raisya dengan santainya. Terserah kamu kalau memang mau saya kasih ke orang jahat. Ucap Zoe yang membuat gadis yang sudah tersenyum senang itu kembali memeluknya. Enggak, jangan Kak, kata Raisya dengan suara sendu berlindung pada Zoe. Makanya patuh, ucap Zoe mengelus punggung gadis itu. Iya, ini patuh, kata Raisya yang kini menunduk dengan tangan ke belakang itu. Astaga, rasanya ingin kuperko. Petik 2. Geram Zoe mewanti anti dirinya menatap gadis nakal yang tiba-tiba jadi selucu panda saat menunduk. Ikut saya, ucap Zoe membawa gadis itu keluar dari ruangan rahasia itu. Orang jahatnya udah pergi kan Kak? Tanya Raisya yang berjalan mengikuti Zoe menuruni tangga. Sudah, jawab Zoe singkat. Zoe langsung berhenti berjalan melihat Raisya yang menatap ponsel. Halo Kak Bara, ucap Raisya mengangkat telepon. Dek pulang ke rumah kakak ya. Mama sama papa kan lagi nggak di rumah. Ucap pria itu yang bisa didengar oleh Zoe dengan jelas. Aku. Belum selesai Raisya menjawab. Ayolah sayang nanti kakak belikan apapun yang kamu mau. Ucap Bara dengan segala ucapan manisnya membujuk Raisya. Nggak usah, saya juga mampu membelikannya. Ucap Zoe berbicara keras. Lalu menutup telepon itu dan memasukkan ponsel Raisya ke dalam saku celananya. Ih, balikin ponsel aku. Ucap Raisya meronta-ronta merebut ponselnya. Enggak, siapa dia? Tanya Zoe dengan tegas. Itu Kak Bara,
Ucap Raisya menatap Zo. Masih berusaha mengambil ponselnya dalam saku celana Zo. Walaupun pria itu bersikeras menolak. Siapa? Tanya Zo sekali lagi. Direktur keuangan perusahaan papa. Jawab Raisya cemberut saat Zo tidak mau mengembalikan ponselnya. Kalau cuma direktur, kenapa dia panggil kamu sayang segala? Ucap Zo dengan sewot. Ya apa salahnya? Kan emang banyak orang yang sayang aku. Kakak aja yang marah terus. Ucap Raisya yang memang sedari kecil sudah terbiasa dipanggil sayang oleh orang-orang terdekatnya. Oh, jadi karena dipanggil sayang kamu merasa dia menyayangi kamu begitu? Enggak, hati jangan salah pengertian. Ucap Zo menasehati gadis labil yang tidak punya pikiran dewasa itu. Salah pengertian gimana? Emang Kak Bara itu sayang aku? Udah dari kecil aku main sama dia. Jelas Raisya. Berapa umurnya? Tanya Zo mencurigai. 34, tapi masih terlihat kayak orang 26 tahunan. Dia sangat awet wajahnya karena tidak pemarah. Ucap Raisya dengan jujur membayangkan sosok Bara yang hangat dan penyayang. Kamu benar ya. Om pun kamu panggil kakak. Seketika Zo menjadi kesal mendengar Raisya yang memuji pria tadi. Belum nikah dia tahu. Ucap Raisya yang membuat Zo melotot. Jadi kamu disayang sama pria dewasa yang belum menikah? Tanya Zo menatap Raisya dengan menjurus. Ya apa salahnya? Dunia ini terlalu kejam jadi butuh yang. Belum selesai Raisya bicara Zo sudah menarik tangannya agar berjalan lagi. Pokoknya kamu gak boleh dekat sama dia lagi. Ucap Zo yang berjalan cepat menggenggam tangan Raisya. Loh kenapa? Heran Raisya yang berjalan mengikuti Zo rada berlari. Kalau masih mau dekat dengan saya, jangan dekat dengan pria lain. Ucap Zo yang membuat Raisya mengangkat alisnya. Pokoknya kamu gak boleh lagi dekat dengan pria lain. Ucap Zo mengulang ucapannya sampai 2 kali. Anda siapa melarang-larang saya? Kita kan gak punya hubungan. Ucap formal Raisya. Zo menatap Raisya dengan dalam. Sampai Raisya merasa sesak nafas ditatap sedetail itu oleh Zo. Mulai hari ini kamu adalah milik saya. Ucap Zo lalu kembali membawa Raisya berjalan. Kita pacaran Kak? Ucap Raisya melotot sambil terus berjalan mengikuti Zo. Iya dan saya tidak mau membagi milik saya dengan orang lain apapun alasannya. Ucap Zo membawa Raisya masuk ke dalam ruang kerjanya. Aku belum terima kakak ya. Kok udah keluar aja aturannya? Ucap Raisya berdiri memangku tangannya. Menatap Zo yang duduk di kursi kerja menyalakan laptopnya. Mana nembaknya gak ada romantis lagi. Gak mau jadi pacar kakak. Ucap Raisya berdiri membelakangi Zo. Zo meraih pinggang Raisya sampai gadis itu jatuh terduduk di atas pangkuan. Astaga! Batin Raisya yang tiba-tiba deg-degan duduk di atas pangkuan Zo.
Apalagi tangan pria itu masih melingkar di perutnya. Ketika saya sudah menyatakan hak milik, kamu terima atau enggak, kamu tetaplah milik saya. Ucap Zhou dengan suara beratnya. Enak aja, sebelum jalur kuning melengkung jomblo tetap bebas menikung. Kata Raisya dengan spontan. Jadi kamu ingin saya nikahi sekarang? Tanya Zhou to the point, membuat Raisya kaget. Enggak, aku kan masih sekolah Kak. Ucap Raisya sampai gelagapan. Raisya sampai takut saat akan diseriusin oleh Zhou. Padahal tadi dia hanya iseng-iseng. Raisya cepat-cepat turun dari pangkuan Zhou saat seseorang mengetuk pintu ruangan Zhou. Masuk, ucap Zhou tanpa membiarkan Raisya turun dari pangkuannya. Ini Tuan, ucap bodyguard Zhou menyerahkan kotak kecil pada Zhou lalu dia keluar. Zhou membuka kotak kecil itu dan langsung memakaikan cincin di jari manis Raisya. Tapi Kak, kamu adalah milik saya. Ucap Zhou saat memakaikan cincin itu di jari manis Raisya. Zhou menyatakan Raisya adalah miliknya saat memakaikan cincin itu bukan pacar. Jadi kita pacaran Kak? Tanya Raisya memandangi cincin berlian di jari manisnya itu. Sampai kamu selesai sekolah, ucap Zhou memeluk Raisya dan menyandarkan dagu di bahu Raisya. Zhou memutar Raisya agar menghadapnya, lalu menatap Raisya dengan begitu intens sampai perlahan gadis itu menunduk malu. Kak A. Zhou langsung mencium bibir Raisya begitu gadis itu akan bicara. HMMK, Raisya memukul dada Zhou sambil menangis dan sekuat tenaga menghindari ciuman Zhou. Raisya menamparkan wajah Zhou dengan air mata yang berderai. Penuh kekecewaan dan rasa sakit, merasa dilecehkan oleh Zhou. Mengapa marah? Bukanlah itu hal biasa yang dilakukan sepasang kekasih? Tanya Zhou lagi memegang tangan Raisya yang akan kembali menamparnya. Kakak udah ambil ciuman pertama aku, kakak jahat. Teriak Raisya yang membuat Zhou semakin terpacu untuk mencium lebih dalam lagi. Aks, rintih Zhou mengakhiri ciumannya. Lalu mengusap bibirnya yang berdarah setelah digigit oleh Raisya. Ini juga adalah ciuman pertama saya, baby. Ucap Zhou mengusap bibir Raisya dan menghapus air matanya. Ya, tapi kenapa harus sekarang, Kak? Bukankah kita bisa melakukannya setelah menikah? Ucap Raisya menatap Zhou dengan tatapan sendu. Kita hanya berciuman, bukan melakukan hubungan intim. Itu hanya cara menunjukkan kasih sayang. Ucap Zhou menjelaskan pada gadis labil, yang sepertinya memang tidak mengerti apa-apa tentang hubungan dewasa. Enggak, orang pacaran itu cara menunjukkan kasih sayang dengan banyak cara. Seperti jalan-jalan, makan barang, ataupun membelikan barang-barang. Bukan ciuman kayak tadi, ucap Raisya, nalurinya masih mengatakan tindakan Zhou lancang. Itu adalah kewajiban sebagai pasangan. Kalau untuk makan, jalan dan membelikan barang bukan menunjukkan kasih sayang. Paham kamu, ucap Zhou secara dewasa.
Mungkin selama ini Zo memang tidak pernah pacaran. Tapi bukan berarti dia tidak mengerti cara menjalani hubungan. Hai Memeha, maaf ya kak, ucap Raisya mengelus pipi Zo yang abis ditamparnya. Tadi Raisya sempat berpikir Zo akan melecehkannya karena itu dia tampar tadi. Kamu wanita pertama yang berani menamparkan saya setelah Mumi. Senyum simpul Zo menyentuh pipinya yang ditampar Raisya walaupun tidak berbekas. Maaf kak, ucap Raisya menyesal memeluk leher Zo. It's okay, sekarang kecup pipi saya sebagai obat, ucap Zo. Emang kalau udah pacaran boleh ya kak kecup sama cium pipi? Tanya Raisya dengan polos. Wajib, jawab Zo singkat mengecup pipi Raisya. Zo tidak punya pilihan lain selain mengajari pacar kecilnya cara berpacaran orang dewasa karena Zo sendiri adalah pria matang. Tidak mungkin dia berpacaran seperti ABG pubertas. Masa sih? Kata Raisya kurang percaya, karena selama ini setahunnya orang pacaran. Hanya untuk jalan dan bersenang-senang saja bukan seperti yang Zo bilang. Iya memang seperti itu baby. Pacaran orang dewasa bukan cinta monyet, seperti yang kamu lakukan selama ini. Ucap Zo semakin mengajari pacar kecilnya hal-hal lain, agar tidak terlalu polos. Bersambung.